Terima kasih. Ya. Saya bergabung menjadi agen Faras sudah sekitar 4 tahun ya. Saat ini saya menjadi agen Faras di Surabaya, Sidoarjo, dan juga sudah punya cabang di beberapa kota, di Jakarta, di Kalimantan juga ada. Nah, awal mulanya saya pertama kali bertemu dengan Faras itu, saya lihat ini teman saya posting di Facebook. Dia posting terus testimoni di Facebook. Saya tertarik, ini minyak apa? Jadi karena teman saya yang jual, saya tuh kepingin tahu ya. Saya kepingin tahu ini manfaatnya seperti apa. Nah, waktu itu saya masih guru TK. Belum guru TK. Saya belum guru TK waktu itu. Jadi saya masih ibu rumah tangga gitu ya. Mau mengusahakan membeli 1 botol minyak Faras itu saya harus nabung dulu. Saya bilang sama teman saya, aku mau beli tapi tunggu ya, aku nabung dulu. Ya nggak apa-apa, aku nunggu. Akhirnya saya beli 1 botol yang kecil dan itu saya simpan, tidak saya pakai. Takut nih kan mahal ini ya, buat saya waktu itu tuh mahal sekali ya. Tapi saya mengusahakan karena saya tahu ini khasiatnya pasti luar biasa. Biasanya kan ada harga, ada khasiatnya, ada rupa, ada rupa. Saya lihat banyak testimoni, saya beli, saya usahakan kumpul uang. Sudah itu saya simpan, tapi suatu hari itu waktu berjalan, beberapa bulan kemudian saya tiba-tiba mengalami sesak napas. Sesak napas yang pertama saya tertolong ya, karena tetangga saya ada yang dokter, saya ditolong, saya bisa kembali lega bernapas. Nah, 2 minggu kemudian terjadi lagi serangan sesak napas. Itu pas tidak ada orang di rumah, tetangga kiri kanan juga pas kosong, sedang keluar kota. Saya bilang sama Tuhan, saya masih mau hidup. Yang punya asma saya mengerti ya, rasanya sesak napas itu seperti apa. Tarik napas itu cuma sampai di sini ya. Jadi waktu saya berdoa tiba-tiba ingat, ya ada minyak Faras. Cepat-cepat saya ambil minyak Faras, saya gosok di badan. Nggak sampai 5 menit, saya lega. Luar biasa kan? Tepuk tangan untuk minyak Faras. Ini terjadi di banyak tempat ya. Teman saya yang asma bronkitis juga akhirnya sembuh. Saya bersyukur saya memberikan dia 1 botol, dia sembuh. Nah, dari situ akhirnya saya bertekad. Saya mau join member. Tiba-tiba saya lihat Bu Jen ini saya biasanya beli barang sama Bu Jen ya untuk pernak-pernik rumah tangga gitu, murah-murah dulu Bu Jen jual. Saya beli sama Bu Jen. Wah, ini Bu Jen kok sudah jadi member Faras. Saya hubungi Bu Jen, saya mau jadi member Faras, tapi tunggu uangnya belum ada. Tunggu, iya nggak apa-apa, saya tunggu. Waktu itu Bu Jen juga saya lihat, saya perhatikan keadaan keuangannya juga sedang jatuh ya, hampir bangkrut waktu itu. Tapi dia sudah duluan gabung join member. Saya akhirnya terus dihubungi Bu Jen, Lina kapan mau gabung? Belum ada uangnya Bu Jen, tunggu ya, saya pasti gabung. Nanti dihubungi lagi, Lina kapan gabung? Belum ada uangnya Bu Jen, tapi saya pasti gabung. Saya yakin ini minyak bagus, saya sendiri sudah tertolong sembuh. Nah, akhirnya saya bergabung, saya join member. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara memasarkan. Saya cuma posting di Facebook. Ya, saya cuma posting di Facebook karena saya cuma bisa Facebook waktu itu. Lalu ada pengumuman, ada training spesial di Bali. Saya lihat, wah, saya harus ikut. Tapi bagaimana caranya? Saya bilang lagi sama Bu Jen, saya mau ke Bali. Oke Bu Lina, kita doakan sama-sama.
terus. Dan bersyukur sekali saya bisa dapat 6 orang yang langsung join paket bisnis. Saya bisa ke Bali dong. Setelah saya ke Bali, dilatih di sana dan merasakan aura luar biasa dari para agen Faras yang berkumpul di Bali, juga owner Faras yang terasa ya auranya orangnya baik banget ya. Saya kembali lagi bertekad, saya mau jalankan bisnis ini. Kenapa? Nanti jawabannya ya. Ini saya sudah dapat dari Faras. Yang sebelah kiri itu saya, yang sebelah kanan itu teman-teman saya. Ya, saya sudah, yang pertama itu saya dapat laptop, saya dapat emas, saya dapat sepeda motor, juga dapat iPhone. Ya. Lalu sebelah kanan itu agen saya juga, mitra saya, dia sudah dapat sepeda motor, dapat emas, dapat handphone, juga ya banyak yang udah dapat ya. Jadi luar biasa ya hadiahnya dari Faras ya. Ini saya tiap tahun dapat ini, saya dapat tiap tahun. Selama 4 tahun saya dapat ini. 1, 2, 3, 4. Tahun pertama saya kerja, tahun kedua saya dapat rewardnya. Nah, ada cerita lagi satu waktu saya dapat laptop. Waktu saya dapat laptop pertama dari Faras, itu pas pandemi mulai. Saya sudah jadi guru TK itu. Saya sudah jadi guru TK full time, tapi saya kerjakan Faras secara part time ya. Habis jadi guru, saya posting-posting tentang Faras. Pas pandemi, ada yang bilang begini, Polina itu loh, pandemi gini ngajarnya bagaimana? Kan tidak punya laptop. Ya ada yang mengeluh seperti itu. Jadi maklum ya, guru TK itu gajinya seberapa sih, mau beli laptop juga nggak bisa. Nah begitu, setelah orang tua itu bilang begitu, kiriman dari Bali datang. Saya bisa mengajar selama masa pandemi itu dengan laptop baru dari Faras. Nah, ya kita lihat apa yang sudah terjadi. Kami banyak di sini yang mulai dari nol, bahkan dari minus. Saya mau tanya dulu, di sini Bapak Ibu profesinya ada apa saja ya? Ada yang guru? Seperti saya? Guru rumah tangga, ada guru 2. Dosen? Nggak ada. Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga banyak. Yang pebisnis? Yang punya toko? Punya toko ya, ada beberapa. Yang di bidang pertanian? Ada juga. Oke, ya. Nah, sekarang kalau seandainya saya mau tanya lagi ke Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu punya uang banyak yang cukup untuk investasi, Bapak Ibu mau pilih investasi apa atau mau bikin usaha apa yang baru? Bapak? Saya pinginnya memelihara sapi. Mau memelihara sapi, peternakan ya Pak? Oke. Kos-kosan. Ada lagi? Bisnis apa yang mau dikerjakan kalau seandainya ada dananya cukup? Kos-kosan, pertanian. Ada yang nggak kepikir ya? Wah, saya itu nggak kepikir bisa punya dana cukup. Gimana mau usaha dari mana? Nggak mungkin. Polina tuh tanyanya aneh-aneh. Ya, kita lihat ya. Ya, kita mengalami masa krisis selama masa pandemi kemarin. 2 tahun ya, kita mengalami masa krisis. Ada yang kena PHK di sini waktu masa krisis? Nggak ada. Ya, ibu rumah tangga tidak mungkin di PHK ya. Oh ya, Bapak di belakang mengalami masa PHK ya. Itu pasti rasanya down sekali. Ada yang bisnisnya
bisnisnya down, nggak bisa jalan ya. Ini masa krisis, masa pandemi. Tapi ternyata waktu masa pandemi ini ternyata juga ada orang kaya baru. Perhatikan nggak? Ada orang kaya baru. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka berada di bisnis yang tepat pada masa krisis. Ya, ada di bisnis yang tepat pada masa krisis. Nah, tapi tahun depan Ibu Menteri Keuangan sudah ngomong nih sama kita. Waspada ya, tahun depan kita akan mengalami resesi. Resesi ini lebih berat lagi daripada masa krisis. Krisis itu masih mulai-mulai. Awal-awal itu aja sudah banyak PHK, sudah banyak yang down, sudah banyak yang bangkrut. Meskipun ada orang kaya baru gitu ya, itu kita sudah ketar-ketir gitu. Gimana dengan masa resesi ini? Apa yang mau kita kerjakan? Hopeless? Tidak ya, kita tidak boleh hopeless karena selalu ada harapan. Setiap masa krisis, setiap masa resesi selalu ada harapan di sana. Ketika masa resesi terjadi, kita mau investasi apa gitu ya, supaya kita bisa melewati masa resesi seandainya terjadi. Kita doakan tidak terjadi ya, kita doakan ini tidak terjadi. Ini adalah bisnis-bisnis yang bertahan ketika masa krisis. Bisnis kesehatan, kecantikan dan teknologi ya. Kesehatan, waktu masa krisis uang dari Indonesia ke luar negeri itu 4 triliun lari ke luar negeri. Orang belajar obat ke luar negeri. Lalu bisnis kecantikan, ya selama di rumah orang-orang mulai memperhatikan diri ya, ini lebih sehat kulitnya, ini lebih cerah gitu ya. Dan bisnis teknologi, ada banyak startup baru seperti Zoom itu dulu kan tidak terkenal, nggak ada orang yang tahu Zoom itu apa. Tapi ketika masa krisis itu langsung boom, yang punya Zoom kaya raya. Nah, kita mau investasi di mana? Kita lihat tren bisnis new normal itu ternyata online, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya toko berapa banyak? Di sini 1, 2, 3 orang yang punya toko. Harus punya tempatnya kan ya? Harus sedia lemari kaca, lemari rak-rak, modalnya besar. Berapa kira-kira kalau buka toko modalnya? 1 juta bisa? Bisa ya? Ya bisa buka warung bisa, tapi buka toko nggak bisa. Butuh modal yang besar untuk buka toko. Tapi ketika masa krisis, online ini sudah bisa. Orang bisa punya toko secara online. Modalnya cuma kuota, barangnya ada di mana-mana, tinggal klik, kirim. Ya, luar biasa ya. Nah, lalu tren bisnis new normal yang kedua adalah network marketing. Ini apa ini ya? Ini maksudnya adalah pada masa depan, mulai dari sekarang ini yang sudah terjadi dan masa depan, orang itu nggak lagi saya punya modal banyak, saya borong semuanya, lalu saya jadi satu-satunya yang punya. Ya, jadi orang pasti cari saya. Itu sudah nggak zaman, sudah nggak musim. Orang yang seperti itu dia mudah bangkrut karena dia menanggung semuanya sendirian. Terbukti ya ketika masa krisis yang lalu, bisnis yang seperti itu banyak yang bangkrut, tutup tokonya. Jadi ketika semua itu dikerjakan berjejaring bersama-sama, itu lebih kuat karena ada saling menopang. Itu makanya sistem marketing atau sistem penjualan di Faras lebih memilih sistem jaringan ini. Dan orang-orang yang modal kecil, yang nggak punya modal, yang modalnya terbatas, itu juga bisa terangkat, bisa punya toko, bisa punya bisnis. Luar biasa ya. Saya deh contohnya ya, yang mau beli minyak Faras 1 yang kecil aja saya nabung setengah mati sampai akhirnya saya bisa dapat begitu banyak hadiah dari Faras.
Luar biasa, tepuk tangan untuk Faras ya. Faras ini, nah kita lihat kenapa Faras bertahan bahkan ketika masa pandemi itu booming ya. Karena Faras itu dia punya sistem networking seperti yang tadi saya bilang, berjejaring, seluruh Indonesia ada, bahkan di Malaysia juga ada beberapa di luar negeri, di Hong Kong juga ada ya. Sudah banyak agen Faras tersebar, tapi masih kurang banyak ya, masih kurang banyak. Dibutuhkan lebih banyak agen lagi yang menjadi mitra Faras untuk menyebarkan tentang Faras ini. Ini warisan budaya kita loh ya. Ya, ini luar biasa. Lalu sistem di Faras juga ada dropshipping. Saya ini nggak punya modal kan, saya nggak punya modal. Tapi kalau di Faras, meskipun saya nggak punya modal buat belanja yang banyak-banyak, saya bisa jualan Faras. Kenapa? Karena sistem dropshipping ini, saya tinggal pesan atau saya hubungi mitra atas saya, Bu, ada yang pesan Faras di sini, ada yang pesan Faras di sana. Bapak nanti dibantuin kirim dari sana dari sini gitu ya. Bapak itu tinggal terima cuannya. Seneng ya? Enak nggak? Enak nggak? Enak ya. Lalu e-commerce, ini bisnis yang bertahan di masa krisis, masa pandemi, dan bisnis masa depan, e-commerce. Faras punya aplikasi Faras Apps ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah jadi member, mau belanja ke kantor itu nggak perlu harus jalan ke Bali. Jadi Bapak Ibu tinggal buka handphone, klik, sudah datang barangnya ya. Tunggu di rumah, baik, barangnya datang. Lalu juga Faras juga punya satu aplikasi untuk kita belanja. Nah, namanya One Apps. Ya, jadi Faras ini juga akan mengembangkan bisnis e-commerce ini. Kita lihat ya, kenapa Faras ini cocok untuk dikerjakan semua orang. Ini ya, Faras punya pabrik sendiri ya. Kalau kita mau join bisnis, kita kan perlu lihat nih, kalau saya join bisnis ini, misalnya saya join bisnis Faras, saya harus tahu dong, ini produknya bagus apa enggak, ownernya orangnya bagaimana. Jangan sampai kita dapat owner yang nggak baik ya. Ownernya bagaimana, kita lihat juga, oh ada pabriknya enggak, kita lihat lagi produknya bagus nggak. Kita nggak jualan produk abal-abal ya. Kita lihat ini, Faras punya 3 pabrik sekarang ya, luar biasa. Dalam masa 5 tahun Faras sudah punya 3 pabrik. Ada yang memproduksi minyak obat, minyak angin, minyak aromaterapi, kapsul herbal, minuman herbal, dan sabun herbal. Macam-macam produknya, nggak cuma satu. Jadi gampang ya dikerjakan ya. Karena banyak barangnya, kita mau jual apa, ada di Faras. Ini yang saya bilang Bapak Putu Eka Suryawan ini, saya sungguh sangat menghormati dan menghargai beliau. Ya, bagaimana? Jadi langsung terharu ya. Beliau sudah banyak membantu orang. Agen-agen Faras banyak yang terbantu. Kenapa? Karena dia membuat sistem yang begitu mudah, sampai yang saya ini yang cuma guru TK yang nggak pernah bisnis, nggak bisa jualan, itu bisa ngerti, diajari satu-satu. Lalu saya yang nggak punya modal, dibikinkan sistem yang bagus. Bagaimana yang nggak punya modal ini bisa berhasil juga di Faras. Karena itu saya sangat menghormati dan menghargai beliau. Beliau juga memiliki visi misi untuk mengangkat perekonomian Indonesia, khususnya para petani Indonesia. Jadi semua herbal yang dipakai di Faras adalah dari petani Indonesia. Ya, kalau Bapak Ibu yang punya hasil perkebunan, hasil pertanian herbal, bisa coba-coba ya, gitu ya. Pabriknya ini sungguhan apa enggak? Saya pernah ke pabriknya ya, di Tabanan, Bali. Pabriknya sudah terstandarisasi, sudah ada sertifikasi halal. Pabrik juga ada sertifikasi halal ya. Jadi Faras ini sudah ada sertifikasinya lengkap.
Saya lihat di pabriknya itu bagaimana setiap sudut itu dibikin sedemikian rupa supaya debu-debu tidak mudah ada di pabrik itu. Jadi semuanya itu bersih, luar biasa terjaga ya. Ini adalah produk Faras, berbagai macam produk Faras. Ada produk Faras untuk healing, untuk penyembuhan, untuk energizing, untuk aromaterapi, dan untuk kecantikan kulit. Ya tadi siapa yang tanya, ada nggak yang bisa untuk kulit flek ya? Bisa, ini ya yang yang produk Faras sabun itu ya, sabunnya cuma 1 batang begitu. Tapi ada satu mitra saya, nama itu fleknya itu ya, hitam-hitam gitu ya. Satu hari dia kirim foto ke saya, Lina, ini saya sekarang. Ini siapa Bu? Ya saya. Lupa flek Bu, fleknya kemana? Iya hilang kena sabunnya Faras. Luar biasa. Aromaterapi, waktu COVID kemarin produk aromaterapi booming lah. Banyak membantu orang-orang terhindar dari COVID. Saya sendiri pakai yang ini, yang merah itu ya, untuk energizing. Kalau saya tiap kali keluar rumah saya taruh di telinga. Juga minyak VR itu saya taruh di masker. Dan selama 2 tahun saya tidak terkena COVID. Saya kena COVID-nya baru setelah ini. Baru bulan September awal lalu saya kena COVID. Lalu ketika saya kena COVID, saya tidak bisa minum obat-obat kimia sintetis ya, karena saya ada alergi. Bagaimana waktu saya minum obat, coba minum obat itu 1 kali, langsung gak enak badannya, malah gak karuan. Jadi saya berhenti minum obat, saya hanya minum Samplus dan Balur Faras. Hanya itu yang saya pakai, dan bersyukur saya bisa berdiri di sini bertemu Bapak Ibu ya. Ini ya macam-macam produk Faras, ada banyak ya. Semuanya ini sudah terbukti khasiatnya. Ya. Lalu ini berbagai macam testimoni. Tadi Bu Jen tadi sudah tunjukkan berbagai macam testimoni, ini yang lain lagi ya. Jadi testimoni di Faras itu luar biasa banyaknya. Semua agen di Faras, bisa saya katakan sekitar 99% itu adalah orang-orang yang sudah terbantu dengan Faras, disembuhkan dengan produk Faras. Ada puluhan ribu agen Faras, semuanya terbantu sembuh. Nah, lalu Samplus itu diminum anak-anak juga bisa, batuk itu bisa sembuh. Oh iya, saya bulan lalu itu asam urat saya tinggi 6 gitu ya. Tadi saya tes di depan sudah 4,5. Nah, saya hanya minum Samplus Bapak Ibu, hanya minum Samplus. Nah, biasa ya. Iya. Bapak Ibu, untuk mengerjakan bisnis Faras ini tidak susah. Gampang sekali. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu ambil adalah join member. Mumpung hari ini di sini ada promosi ya, ada promo ya, Kak Jenny. Ada promo untuk yang join member di sini di tempat ini ya. Nanti Kak Jenny, Bu Jenny akan ini memberitahukan kita promonya apa aja. Oke. Bapak Ibu, kita memang akan menghadapi masa-masa krisis dalam hidup kita. Tapi kita harus terus maju. Meskipun langkah kita kecil, gak apa-apa. Yang penting terus bergerak maju. Karena itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Ibu Jenny. Oh, maaf, kepada Ibu Novita yang cantik. Terima